Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Jadi sebelumnya kita udah berkenalan dengan Google Sheet, mulai dari membuat worksheetnya, berkenalan dengan template-nya, mengganti judul, kemudian menyembunyikan worksheet, serta membagikan link kita agar bisa dilakukan kolaborasi bersama rekan kerja kita atau teman kita. Kemudian di video kali ini kita akan mencoba memasukkan data, melakukan beberapa editing, formatting, menghapus data di dalam sel, baris, dan juga kolom. Nah, di sini aku udah sediain datanya dari Global Superstore. Akan tetapi, karena data Global Superstore memiliki 50.000 lebih baris, jadi aku sederhanakan dengan mengambil random sampel sebanyak 1000 baris saja, agar proses loadingnya lebih cepat, karena ini untuk latihan aja. Untuk link data sampel Global Superstore-nya, aku letakkan di deskripsi video ini dan kalian bisa make a copy sebagaimana udah aku jelasin di video perkenalan Google Sheets tutorial ke-1. Oke, di sini pertama-tama kita buka dulu Google Sheet-nya, yaitu ada dua cara ya. Di sini aku bakal tunjukin. Klik Google di sini, google.com, ketikkan, kemudian pilih 9 titik ini, logonya. Kemudian scroll ke bawah dan ini dia Sheets-nya atau Google Sheets. Kalian klik aja di sini. Kemudian dia akan otomatis menampilkan ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk video-video selanjutnya. Kita klik dua kali di sini. Nah, ini dia tampilan data Global Superstore kita yang sebelumnya memang udah aku jelaskan ya. Ada apa saja kolomnya di sini. Bisa kalian cek di video perkenalan Tableau ya. Untuk cara yang kedua, kita bisa tambahkan dulu di sini. Kemudian kita ketikkan sheet.new begini. Lalu pilih file, kemudian open. Dan pilih file kita, yaitu sampel Global Superstore. Klik dua kali. Dan ini dia. Sama seperti yang sebelumnya di sini. Jadi kita hapus salah satunya aja. Dan ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita mulai aja. Di sini kita punya kotak dengan garis biru yang meliputi kotak ini merupakan tempat mengedit pekerjaan kita nantinya. Jadi ketika kita ingin mengetikkan sesuatu, ya berarti posisi kita ada di sini. Ketika kita klik di sini, ya kita bisa edit di sini. Nah, klik dua kali. Kalau misalnya kita ingin menggantinya, di sini kita dapat simpel aja hapus, kemudian seperti ini hilang, dan kita klik dua kali, ketikkan raw ID, kita buat lagi. Oke. Nah, ini dia. Kemudian dalam melakukan editing, ada kalanya kita ingin membersihkan lembar kerja kita. Jadi gimana caranya? Ini salah satu contohnya di kolom ini lagi. Kita klik di sini, kemudian masuk ke toolbar edit di sini. Klik di sini, kemudian delete dan values. Otomatis dia akan hilang di sini. Berarti nilainya sudah dihapus, hanya ada kotaknya saja. Oke. Kita balikan lagi, dapat dengan mudah edit dan undo. Dia akan kembali lagi. Nah. Kemudian jika kalian ingin menghapus satu kolom, ini satu kolom namanya, ini satu baris ke samping. Nah, ketika kita ingin menghapus satu kolom, kalian klik di sini. Nah, atau pilih kolom mana yang ingin kalian hapus. Misalnya di sini, kalian klik di sini, atau di sini. Nah, ketika kita ingin menghapus semisalnya ini, sebagai contoh, kita pilih edit, kemudian delete, values. Dan ini akan otomatis
terhapus, tapi kolomnya masih ada ya. Kita balikan lagi, klik edit, kemudian undo, kembali lagi. Nah, secara otomatis Google Sheet akan memformat data kita sesuai dengan tipe datanya. Tapi kita juga dapat mengkustomisasinya dengan format khusus seperti number, tanggal atau date, dan juga currency atau mata uang. Biasanya, ketika kita import data kita dari luar, formatnya tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Jadi, lebih baik kita ubah dulu semua data kita ke plain text. Ya, plain text itu adalah polos ya, artinya teks yang masih polos kayak gitu. Di sini kita blok aja semua barisnya. Untuk melakukannya dapat kalian tekan tombol Ctrl pada keyboard, kemudian tahan dan juga tombol A. Dia akan otomatis ngeblok semuanya atau memilih semuanya, select semuanya. Atau juga dapat kalian lakukan dengan klik di sini dan otomatis akan diblok semuanya. Kemudian untuk mengubah tipe data kita ke plain text, kita dapat masuk ke toolbar format, kemudian pilih number, dan di sini plain text. Oke. Kemudian ketika kita ingin mengubah tipe data tanggal kita atau date kita yang ini dan juga ini ya, kita langsung blok aja dua-duanya. Kita dapat memilih format, kemudian number, dan juga date. Kita klik sini ya. Nah, dia sudah berubah. Apabila kalian ingin mengkustomisasi date-nya atau tanggal yang sesuai dengan format kalian bisa klik format, kemudian number, dan ke bawah sini ada custom date and time. Gitu. Kemudian pilih aja yang sesuai yang mana, dan kalian juga bisa klik di sini. Ya, bisa disesuaikan juga. Misalnya kalian ingin yang ini, klik aja sini, kemudian apply, dan otomatis akan berubah formatnya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke di sini ada profit. Ya, kita klik aja profit. Ketika kita ingin mengubah mata uangnya atau currency-nya, kita dapat melakukannya dengan blok di sini kolomnya. Kemudian pilih format, number, dan juga pilih custom currency. Nah, jadi tentukan di sini mata uangnya dari negara apa. Misalnya Indonesia. HI Indonesia. Nah, apply. Oke, nah ini mata uangnya berubah ke Indonesia, tapi bukan ini sebetulnya mata uangnya ya. Kita undo lagi. Dan ini adalah USD ya. Sebagai contohnya, kita ubah custom currency jadi USD. USD. Ya, gini dia. Nah, udah otomatis diubah. Kemudian selanjutnya, ketika kalian ingin melakukan pembulatan agar desimalnya jadi lebih simpel, itu dapat kalian lakukan di sini. Jadi tanda panah ke sebelah kiri ini menunjukkan bahwa komanya akan semakin kecil ya, dibulatkan kayak gitu ya. Jadi contohnya ini, dia akan melakukan pembulatan dan juga menjadi bilangan bulat gitu ya. Tapi ketika kalian ingin membalikkan lagi ke kondisi yang ada desimalnya, kalian simpel aja pilih yang sebelah kanan, tanda panah ke sebelah kanan, klik di sini, kemudian nah ini dia. Semakin kalian klik akan semakin banyak juga desimalnya. Kemudian balikan lagi, misalnya ini hanya satu angka aja ya, kayak gitu.
Kemudian ketika kalian ingin mengkustomisasinya, seperti menebalkannya, kalian bisa klik di sini. Kemudian dia akan menjadi cetak tebal, dan di sini untuk menjadi italic atau cetak miring. Di sini untuk coret seperti itu. Dan ketika kalian ingin mengganti warnanya, kalian bisa klik di sini. Misalnya hijau. Dia akan berwarna hijau seperti ini. Akan tetapi, ketika kalian udah melakukan banyak formatting dan ingin dengan mudah menghapus formatnya, kalian dapat blok dulu kolomnya atau yang ingin kalian hapus formatnya. Kemudian klik format dan clear formatting. Nah, maka dia akan bersih lagi, hilang formatnya. Kembali ke tampilan awal. Kemudian ketika kita ingin menambahkan kolon, kita dapat dengan mudah klik di sini. Nah, kemudian klik kanan dan insert column to the left ketika kalian ingin menambahkan ke sebelah kiri. Dan juga insert column to right ketika kalian ingin menambahkan ke sebelah kanan. Contohnya ini kita tambahkan ke sebelah kanan. Klik di sini. Dan otomatis akan dibuat satu kolom ke sebelah kanan. Nah, jadi banyaknya kolom yang akan dibentuk adalah tergantung seberapa banyak kalian memilih kolomnya atau memblok kolomnya. Ini hanya kalian pilih satu kolom. Ketika kalian pilih dua kolom, seperti ini, dan klik kanan, maka dia ada pilihan tambahkan dua kolom ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya. Contohnya ini. Nah, jadi dia ditambahkan dua kolom lagi. Kemudian cara lainnya untuk menambahkan kolom adalah dengan pilih insert, kemudian columns, dan tambahkan ke sebelah kiri misal. Nah, dia sudah ditambahkan kolomnya. Apabila kalian ingin menghapus kolomnya, kalian bisa blok aja kolom yang ingin kalian hapus. Kemudian klik kanan dimanapun, di sini atau di area yang kalian pilih ya. Kemudian delete column V to Z. Nah, ini V ke Z yang ini. Jadi akan dihapus. Nah, sudah terhapus. Kemudian untuk barisnya, kalian juga dapat melakukan hal yang sama. Kalian klik saja di sini. Kemudian klik kanan. Insert row below. Atau tambahkan baris di bawahnya. Klik di sini. Kemudian akan ditambahkan di bawahnya. Apabila kalian ingin menambahkan di atasnya, ini contohnya di sini Meksiko. Kemudian kita tambah di atasnya, klik kanan lagi. Insert row above. Dan di atas Meksiko ada baris kosong. Untuk menghapus barisnya, kita dapat melakukan hal yang sama dengan kolom. Jadi klik kanan di sini, kemudian delete row. Gitu. Dan klik kanan di sini, kemudian delete row. Dan yang terakhir adalah untuk mengubah posisi kolomnya, kalian bisa blok dulu kolomnya. Kemudian ini ada gambar tangan. Kalian bisa klik dan tahan mouse kalian, kemudian pindahkan ke area yang ingin kalian letakkan. Nah, lepas mouse-nya dan shape mode akan berpindah ke sini sebelum shift dead. Nah, ketika kita pindahkan lagi, klik dan drag ke sini, maka dia akan pindah. Kemudian untuk yang barisnya, dapat kita lakukan hal yang sama. Klik di sini, kemudian drag ke tempat yang ingin kalian pindahkan. Misalnya di sini. Jadi untuk country Egypt, dia otomatis pindah ke sini. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini.
Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menunjang kebutuhan kalian di bidang data. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan update video terbaru aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sehat-sehat selalu, dan insya Allah see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.